Saudara sekalian, hari Rabu ini kita mulai dengan membaca beberapa perumpamaan dalam Injil Markus. Perumpamaan yang nampaknya di dalamnya Yesus mau memberi kepada kita rahasia apa itu kerajaan Allah. Dan yang menarik ialah bahwa Yesus sesudah mengucapkan perumpamaan pertama yang akan kita sedikit jelaskan, berkata bahwa tidak gampang memahami perumpamaan itu. Tidak gampang karena harus ada hati yang siap. Dia berkata seperti Nabi Yesaya bahwa banyak orang punya telinga tetapi tidak mendengar, tidak bisa memahami. Pun dia menegur murid-muridnya yang nampaknya tidak mengerti. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan lain? Maka pentingnya kita merenungkan semua perumpamaan itu dengan tenang. Bukan dengan buat kursus dan sesuatu yang teologi tinggi, tetapi hanya dengan mempersiapkan hati kita. Dan yang perumpamaan untuk hari ini ialah tentang orang yang penabur yang pergi menabur benih. Dan seperti biasa di Palestina, bukan menanam seperti di Jawa atau di Kalimantan dengan buat lubang dan sesudah itu benih di dalam lubangnya, tetapi dengan menyebarkan benih itu secara yang penuh tangannya, benih di dalam di depannya, dan dia menebarkan sehingga tentunya dengan angin ada benih yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tempat yang berbatu, ada yang jatuh di tempat duri-duri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Apa maksud Yesus dengan itu? Kita lihat dia ambil keadaan dalam negerinya. Maka selalu harus coba mengerti bagaimana kebudayaan, kebiasaan dalam negerinya untuk mengerti perumpamaan itu. Dan dia ambil yang sesuatu yang tentunya bisa dimengerti oleh semua orang. Dan apa maksudnya dengan perumpamaan tentang penabur itu? Maksudnya tentunya kalau kita melihat keadaan banyak hal yang nampaknya gagal, yang di jalan dimakan burung, yang di tempat berbatu tidak punya akar sehingga cepat layu, yang di tengah semak duri lebih cepat tumbuh sehingga benih itu terhimpit dan mati. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang subur, dan di situ hasilnya luar biasa. Yang disebut oleh Yesus seperti biasa dalam perumpamaan melampaui seringkali kenyataan, luar biasa. Dan ini yang mau diajarkan oleh Yesus. Jangan khawatir dengan semua kegagalan. Sabda Allah tidak bisa gagal. Sabda Allah akan membawa panen yang berlimpah. Itu yang maksud perumpamaan itu. Dan kita bisa lihat bahwa Markus dan sesudah itu Lukas dan Matius juga akan mengartikan perumpamaan itu secara dikatakan beda
dari yang dimaksudkan oleh Yesus. Dimaksudkan oleh Yesus satu kabar baik. Jangan khawatir, hasilnya terjamin karena Allah yang kerja. Sesudah itu di dalam gereja purba, yang mendengar kembali perumpamaan itu mulai memikirkan, barangkali ada ajaran moral juga di belakangnya. Dibicarakan dalam perumpamaan benih, bukan tanah. Tetapi orang pengikut Yesus yang pertama dalam jemaatnya mulai pikirkan, ya kita tanah. Apakah kita tanah yang siap terima? Maka mulai bukan lagi suatu kabar baik untuk optimis, tetapi suatu pertanyaan, sejauh mana aku tanah yang baik? Sejauh mana aku siap terima benih itu? Dan itu tidak salah juga mendengar perumpamaan secara itu. Asal tidak lupa arti pertama. Tidak hanya menjadi lagi semacam daftar tugas moral, harus begini, jangan begitu, dan semua aturan. Tetapi ingatlah, intinya dari perumpamaan itu adalah kabar optimis, kabar baik, karena yang penabur Allah sendiri, yang ditabur sabda Allah, tidak mungkin gagal. Bukan dengan begitu saya berkata, tenggang dan tunggu saja. Bukan, akan ada perumpamaan dengan itu. Tetapi artinya biar kita memang merasa berwajib mempersiapkan tanah yang cocok, namun hasilnya bukan tergantung dari kesucian dan kehebatan kita, tetapi terjamin karena ini Allah yang kerja. Dan itu diteguhkan dengan bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, berkata dulu imam-imam harus setiap hari membuat kurban untuk dosa mereka. Sekarang satu kali untuk selama-lamanya, kurban dari Imam Agung menurut Melkisedek, bukan menurut Aaron. Imam Agung yang sudah mempersembahkan kurban yang sempurna. Dan dengan demikian jangan khawatir, selalu sama, jangan khawatir. Saya merasa terlalu banyak orang Katolik yang cemas, yang pikir ini gagal, ini tidak jadi. Percayalah, Tuhan yang kerja, bukan kita. Ya, kita bisa menjadi halang untuk kerjanya, menggagalkannya, menjadi tentulah tanah seperti jalan atau yang berbatu atau yang bersemak duri. Tetapi toh kalau kita percaya bahwa dalam pembaptisan kita sudah dijadikan tanah yang bagus, bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih gratis dari Allah, maka ayolah percaya bahwa panennya akan berlimpah. Moga-moga dalam masa sekarang penuh khawatir, penuh kecemasan, kita dengar kabar baik itu. Semoga kita diberkati. Amin.